Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Bagi yang belum subscribe, klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video terbaru. Di video kali ini kita akan membuat nastar spesial yang lembut dan lumer di mulut. Plus tips biar nastarnya nggak retak-retak dan lebih tahan lama. Ini enak banget, sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, siapkan 100 gram butter. Kalau nggak ada, boleh butternya diganti pakai margarin. Perbedaan margarin dan butter itu bisa cek di pojok kanan atas. Masukkan 100 gram margarin. Kemudian 35 gram gula halus atau gula pasir yang udah di blender halus. Masukkan setengah sendok teh garam. Aduk sampai tercampur rata menggunakan whisk atau spatula. Ini nggak perlu dikocok sampai mengembang, kocok asal sampai rata aja. Kalau kalian kocok sampai mengembang, itu bakalan lebih rawan beleber ketika dipanggang nantinya. Jadi hasilnya nggak cantik dan nggak membulat dengan sempurna. Jadi cukup sampai rata aja seperti ini. Masukkan 2 kuning telur. Aduk sampai rata. Ini sebentar aja ya. Masukkan 27 gram susu bubuk. Dan 25 gram tepung maizena. Aduk sampai rata. Kalau sudah rata seperti ini, yang terakhir kita akan memasukkan tepung terigu sebanyak 275 gram. Nah, untuk tepung terigu ini bisa pakai yang sudah disangrai ataupun yang tanpa disangrai. Untuk lebih jelasnya nanti kita bahas di akhir video ya. Tepung terigunya diayak terlebih dahulu. Terigu ini kita masukkan secara bertahap, jangan langsung sekaligus. Terigunya kita masukkan bertahap itu karena kelembaban tepung itu kan berbeda-beda. Jadi nanti biar adonannya mudah dibentuk, nggak kelembekan atau juga nggak terlalu keras. Aduk dulu pakai spatula sampai tercampur rata. Nah, selanjutnya kita tambahkan terigunya lagi. Aduk lagi sampai rata hingga konsistensi adonannya pas. Nah, seperti ini menurutku sudah cukup. Adonannya udah mudah dibentuk seperti ini. Total terigu yang aku gunakan itu pas ya, yaitu 275 gram. Langkah selanjutnya, tutup wrap atau kain bersih. Masukkan adonan ini ke dalam kulkas selama 15 menit untuk membantu menjaga supaya lemak dari butternya itu nggak gampang leleh di suhu ruang. Tapi ini opsional, boleh kalian skip. Setelah 15 menit, aku akan bagi adonannya supaya sama rata. Boleh ditimbang beratnya 7-8 gram. Cuman kalau ditimbangin satu-satu itu nantinya bakalan lebih lama. Di sini aku pakai sendok takar ukuran 1 sendok teh. Kalau ditimbang beratnya setara 7 gram. Lakukan sampai selesai. Kalau udah selesai, beri tutup wrap atau kain bersih. Kita jaga adonannya supaya nggak kering, sambil langsung aja kita bentuk dan beri isi adonannya. Ambil satu adonan, kemudian pipihkan, beri isian selai nanas yang sudah dibulatkan. Selai nanas ini udah aku bulat-bulatkan dan dimasukkan ke dalam kulkas. Jadi kalau udah dibulatkan seperti ini akan lebih mudah membentuknya. Resep selai nanas bisa dilihat di video sebelumnya.
Tutup, pastikan tertutup dengan rapat. Bulatkan adonannya. Jangan lama-lama membulatkannya sampai rapat dan mulus seperti ini. Kita ulangi lagi ya. Ambil adonan, pipihkan, beri isian selai nanas. Tutup dengan rapat dan merata. Bulat-bulatkan sampai mulus. Susun di loyang yang sudah dialasi kertas baking. Lakukan sampai habis. Panaskan oven di suhu 140 sampai 150 derajat Celcius selama 15 menit. Sambil menunggu ovennya panas, kita simpan lagi cookiesnya di dalam kulkas. Tapi ini opsional ya, kalau kalian malas juga nggak apa-apa. Setelah ovennya panas, panggang di suhu rendah yaitu 130 sampai 140 derajat Celcius, api bawah aja. Boleh di rak tengah atau rak atas, jangan ditaruh di rak bawah supaya cookiesnya nggak rawan retak atau melebar. Panggang selama 20 sampai 30 menit atau menyesuaikan dengan oven masing-masing. Panggang sampai permukaan cookiesnya benar-benar kering dan maksimal mengembang, kira-kira seperti ini. Di aku 25 menit ya. Keluarkan dari oven dan biarkan cookies dingin kira-kira sekitar 30 menit. Setelah cookiesnya dingin, kita buat olesan dari 1 kuning telur, 2 sendok makan minyak goreng, dan tambahkan beberapa tetes pewarna makanan kuning. Aku pakai kuning muda, kalian bisa pakai kuning tua juga boleh. Campur rata. Ini aku ada kesalahan ya teman-teman, mencampurkannya pakai kuas. Lebih baik pakai sendok untuk mencampurkannya ya. Mohon maaf, jangan dicontoh bagian yang ini ya. Kemudian kita saring terlebih dahulu. Oles ke permukaan nastar. Lakukan sampai selesai. Diamkan sekitar 5 menit sampai olesannya kering, baru bisa kita oleskan lagi untuk olesan kedua. Lakukan pengolesan untuk yang kedua kalinya. Teman-teman bisa oles 3 kali, atau kalau dioles sekalipun tuh sebenarnya juga masih oke-oke aja. Diamkan lagi 5 menit. Kemudian panggang di oven yang sudah dipanaskan sebelumnya. Kali ini pakai api atas. Panggang di suhu rendah yaitu 110 sampai 120 derajat Celcius selama kurang lebih 10 menit atau sampai warna olesannya berubah seperti yang diinginkan. Kalau sudah, angkat dan biarkan suhunya turun terlebih dahulu. Pindahkan ke cooling rack. Kalau sudah dingin atau suhunya udah turun, biar lebih cantik, susun di cup kertas mini seperti ini. Kemas di dalam toples atau wadah kedap udara. Ini enak banget, kulit nastarnya berasa gurih, aroma butter, isian nanas legit, harum, manisnya pas, super lumer. Layak jual dan hati-hati habis duluan sebelum lebaran. Seperti yang udah aku jelaskan di awal sebelumnya, sebenarnya bikin nastar itu bagusnya pakai tepung terigu yang disangrai atau tidak disangrai sih. Terigu yang disangrai itu punya beberapa keuntungan, yaitu membuat daya simpan cookies jadi lebih tahan lama, aroma cookiesnya lebih harum, dan menurutku ya, aroma butternya tuh jadi lebih keangkat dan membuat tekstur nastar menjadi super lumer dan lebih halus. Untuk membuat nastar yang lembut dan lumer, sebaiknya menggunakan terigu protein rendah. Nah, kalau pakai terigu protein rendah, itu kita nggak perlu sangrai lagi. Karena kelembaban terigu protein rendah itu lebih rendah. Nanti bakalan sangat kering dan hasilnya malah nggak bagus di nastarnya. Sedangkan kalau teman-teman mau sangrai dulu terigunya, gunakan terigu protein sedang, itu akan jauh lebih maksimal. Ini akan membawa nastar kita lebih baik lagi dan juga daya simpannya lebih tahan lama. Tentu aja itu semua kembali lagi ke kebutuhan dan selera masing-masing.
Ikutin step by stepnya dengan benar dan juga harus kenal dengan suhu oven masing-masing. Makasih udah nonton, maaf kalau ada salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.